Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga insya Allah baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan Ustadz. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan melanjutkan dengan pembahasan baru, yakni bab 2 tentang pengurusan jenazah. Mari kita mulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari saripati, makanan yang tumbuh dari hamparan tanah di bumi yang luas ini. Dari tanahlah proses manusia diciptakan, dan ke tanah pula lah manusia akan kembali, yakni kita sebut dengan kematian. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Oke. Selanjutnya, pada poin A, Ustadz akan menjelaskan tentang sakaratul maut. Sakaratul maut, ketika ajal menjemput, tiada yang bisa berpaling. Sakaratul maut merupakan gejala saat mendekati kematian. Dengan gejala-gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, seperti ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki, dan lain sebagainya. Kemudian rasa lemah, kantuk yang sangat berat, dan kehilangan kesadaran. Bahkan hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Pada fase ini kita diwajibkan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, pada akidah tauhid. Kita harus mempertahankan iman kita dan jangan sampai kita tergoda oleh syaitan. Kemudian lanjut ke poin B, Ustaz akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Pada pengurusan jenazah ada 4 tahap, yakni tahap pertama memandikan jenazah, tahap kedua mengkafani jenazah, tahap ketiga mensolatkan jenazah, dan tahap yang terakhir yakni menguburkan jenazah. Adapun pengurusan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Maknanya bila seorang dari sekelompok umat muslim melaksanakan pengurusan jenazah, maka kewajiban semua muslim tadi itu sudah diwakilkan oleh satu orang tersebut. Tapi angka baiknya kita semua ikut dalam proses pengurusan jenazah. Selanjutnya, memandikan jenazah. Memandikan jenazah yakni membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Ada syarat-syarat jenazah yang boleh dimandikan. Pertama, beragama Islam. Kedua, tubuh dan anggota badan masih ada. Ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid. Yang berhak memandikan jenazah, ya jelas laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Diutamakan mahram ya. Kemudian yang perempuan diwajibkan dimandikan oleh perempuan. Kedua syarat ini dikecualikan bagi dua orang pasang istri dan suami. Jika si istri meninggal, maka suami yang memandikan, begitupun sebaliknya. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Pertama, yakni kita harus memotong semua kain yang melekat pada jenazah. Kedua, kita bersihkan semua kotoran-kotoran yang melekat pada jenazah. Yang ketiga, kita wudukan jenazah sesuai dengan anggota badan yang biasanya terkena air wudu. Keempat, yakni kita memandikan jenazah. Setelah dimandikan, jenazah diberi wangi-wangian sebelum dikafani. Kita lanjut ke proses berikutnya, yakni mengkafani jenazah. Nah, pada pengkafanan jenazah ada 2 perbedaan yang mendasar, baik jenazah laki-laki maupun perempuan. Untuk jenazah laki-laki, yakni disediakan 3 helai kain kafan. Sedangkan untuk jenazah perempuan, 5 helai kain kafan. Untuk laki-laki, yakni 3 helai kain kafan. Kain kafan yang paling besar ditaruh di bawah, sedangkan 2 diantaranya ditaruh di atasnya. Kemudian, untuk jenazah perempuan, ada 5 lembar kain kafan yang harus disediakan. Yakni, yang pertama lembar yang paling bawah untuk menutupi seluruh badan wanita. Kemudian, lembar yang kedua untuk kerudung atau kepala atau jilbab. Yang ketiga,
untuk baju kurung seperti rompi gitu ya. Yang keempat, untuk menutup pinggang pada kaki. Yang kelima, yakni untuk pinggul dan pahanya. Kemudian ada beberapa macam cara untuk mengkafani jenazah. Ada yang dilebihkan samping kanan dan samping kiri biar mudah untuk mengkafaninya dan lain sebagainya. Itu tergantung dari budaya yang ada dalam masyarakat. Kemudian kita lanjut ke proses berikutnya, yakni mensolatkan jenazah. Oke, dalam mensolatkan jenazah ini ada 4 takbir dilaksanakan dengan berdiri. Pertama yakni membaca niat, yakni usolli ala hadal mayyiti kalau laki-laki, kalau perempuan hadhil mayyiti dan sebagainya tergantung siapa yang meninggal dunia. Fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua yakni takbir. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai selesai. Yang ketiga yakni takbir mendoakan si mayit. Kalau laki-laki, Allahumma warhamhu wa'afi wa'fanhu. Kalau perempuan, Allahumma warhamha wa'afiha wa'fanha. Dan lain sebagainya. Kemudian takbir yang terakhir, takbir keempat, yakni untuk mendoakan diri sendiri dan orang yang meninggal dunia. Seperti contohnya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana walahu. Kalau perempuan, dhamirnya tadi diganti dengan ha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa'fir lana walaha. Dan lain sebagainya. Kemudian ditutup dengan salam. Ketika selesai mensolatkan jenazah, tahap yang terakhir yakni menguburkan jenazah. Jenazah harus dihadapkan ke kiblat. Perlu ditekankan bahwasanya kita sebagai makhluk yang hidup di dunia ini, mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan menghadapi kematian. Pakaian yang kita pakai sehari-hari yang sangat bagus ini, maka nantinya akan memakai kain putih yang polos, yakni kain kafan. Dan rumah kita yang sebagus-bagusnya ini, maka nanti akan menjadi liang lahat dengan kedalaman 2 meter. Sebelum proses penguburan, sebaiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur, ditempatkan pada lubang dan dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazah itu dilepaskan semuanya. Agar posisi jenazah tidak berubah, sebaiknya diberi ganjalan dengan bantalan tanah atau bulatan tanah kecil. Yang selanjutnya, lubang tanah ditutup dengan kayu atau bambu sehingga waktu penimbunan dengan tanah, jenazah tidak terkena bagian tanah. Memang Islam itu begitu luas dan begitu menghormati, walaupun yang dihadapi adalah jenazah yang tidak bernyawa, tapi Islam mengedepankan penghormatan sebagai sesama manusia dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih penjelasan singkat dari Ustadz tadi, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa Ustadz memberikan tugas kepada kalian ya, yakni uji kompetensi dikerjakan 1-5, dikirimkan ke alamat email Ustadz, yakni alvinslamuddin7499@gmail.com. Ustadz tunggu sampai besok ya, pukul 12.00 siang. Oke, dadah, selamat belajar.